Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya mahasiswa hebat? Semoga tetap sehat dan selalu semangat. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang konsep dasar keperawatan dengan pokok bahasan perawatan kesehatan masyarakat atau yang dikenal dengan Perkesmas. Oke ya. Nah, kenapa kemudian kita perlu mempelajari ini gitu ya? Karena ini adalah salah satu program kesehatan yang dikeluarkan oleh pemerintah sehingga mahasiswa hebat sekalian harus paham terkait dengan konsep ini gitu ya. Oke, kita akan langsung masuk apa sebenarnya yang melatar belakangi lahirnya dari Perkesmas. Oke. Ini berdasarkan dari adanya penelitian yang dilakukan dengan judul riset kesehatan dasar yang terjadi ini biasanya dilakukan setiap 5 tahun ya. Yang terakhir adalah di tahun 2018 di mana di situ didapatkan hasil bahwa terjadi peningkatan kasus PTM ya, kasus penyakit tidak menular dan maupun kasus penyakit menular. Itu yang pertama. Kedua, belum tercapainya target dari rencana pembangunan jangka menengah ataupun target dari MDGs yang sekarang sudah berkembang menjadi target SDGs. Nah, dua hal ini kemudian yang melatar belakangi kenapa kemudian diperlukan program atau upaya yang ini bisa memperluas jangkauan, kemudian mendekatkan pelayanan kesehatan masyarakat sehingga akan sesuai dengan Kemenkes tentang kebijakan dasar puskesmas dan upaya perawatan kesehatan masyarakat. Oke, sebenarnya apa sih definisi dari Perkesmas itu sesuai dengan yang kita rujuk dengan Kemenkes nomor 279 di tahun 2006 bahwa Perkesmas merupakan pelayanan keperawatan profesional yang memadukan konsep kesehatan masyarakat dan konsep keperawatan dengan sasaran masyarakat risiko tinggi. Oke. Bentuk kegiatan pelayanan dari Perkesmas sendiri adalah lebih mementingkan upaya promotif dan preventif tanpa mengabaikan pelayanan kuratif dan rehabilitatif. Oke, jadi ada 4 upaya pada Perkesmas. Nah, dasar hukumnya dari Perkesmas itu mulai dari ada undang-undang dan Kemenkes ya. Ini sudah banyak sekali, jadi ini sudah ada payung hukumnya, ibaratnya seperti itu. Oke. Kemudian bentuk pelayanan Perkesmas itu apa saja gitu ya. Secara garis besar ada 2. Ada UKM atau upaya kesehatan masyarakat, ini sasarannya bisa keluarga, bisa pada kelompok dan bisa pada masyarakat itu sendiri. Kemudian UKP, upaya kesehatan perseorangan, ini sasarannya adalah individu itu mulai dari usia bayi atau anak, dewasa sampai dengan lansia. Oke. Sekarang apa korelasi atau ada hubungan apa keperawatan dengan Perkesmas ya? Ini yang perlu kita pahami bahwa pada pelayanan esensial itu diberikan oleh perawat kepada siapa? Sasaran tadi, bisa pada UKM ataupun UKP, sehingga pasti ada korelasinya antara keperawatan dan Perkesmas. Kenapa? Karena Perkesmas itu yang banyak akan menjalankan nanti adalah perawat, sehingga ini muncullah asumsi dasar dari Perkesmas merupakan sistem pelayanan yang kompleks. Itu yang pertama. Kenapa? Dia tidak bisa hanya sendiri gitu, tetapi ini membutuhkan jangkauan dari beberapa pihak gitu ya nanti untuk menyelesaikannya. Kemudian pelayanan kesehatan yang mencakup dari primer, sekunder, dan tersier, di mana ini merupakan komponen dari pelayanan kesehatan. Kemudian keperawatan nanti menjadi subsistem pelayanan yang melakukan tindakannya adalah sudah teruji, terjamin, ada quality assurance-nya bahwa itu memang bisa mengatasi, membantu menyelesaikan permasalahan kesehatan pasien. Kenapa? Karena pada saat melakukan perawat harus sudah memastikan bahwa tindakan itu sudah sebelumnya diawali dengan hasil penelitian, sudah dirujuk dari hasil-hasil penelitian, sehingga ini disebut sebagai ada evidence based nursing practice-nya gitu pada saat kita melakukan itu ya. Kemudian fokus utama pelayanannya adalah perawatan kesehatan masyarakat dengan pelayanan primer gitu ya. Ini akan sinkron dengan kita pembelajaran tentang transformasi pelayanan kesehatan, yaitu di layanan pilar yang pertama yaitu layanan primer. Nah, ini kan sinkron akhirnya ya.
Di mana dilakukan layanan primer itu adalah di FKTP, fasilitas kesehatan tingkat pertama. Oke, kita lanjut. Perawat menjadi perawat keluarga, kalau sasarannya adalah keluarga. Kemudian perawat sekolah, sasarannya adalah siswa yang ada di sekolah. Kemudian perawat kesehatan kerja, manakala ini sasarannya adalah para karyawan di sebuah perusahaan. Kemudian perawat gerontik, ini adalah sasarannya pada lansia. Oke, berikutnya ruang lingkup perawatan kesehatan masyarakat. Nah, siapa saja nanti ini yang akan menjadi ruang lingkupnya gitu ya. Pertama adalah upaya promotif. Apa yang disebut sebagai promotif? Promotif itu adalah meningkatkan kesehatan pada siapa saja, bisa individu, bisa keluarga, kelompok, dan masyarakat. Bentuk pelayanan yang bisa diberikan oleh perawat pada upaya promotif ini mulai dari edukasi, meningkatkan gizi gitu ya, yang seimbang seperti apa, pemeliharaan kesehatan seseorang, pemeliharaan kesehatan lingkungan, ini nanti bisa bekerja sama dengan Kesling, kemudian edukasi terkait dengan atau mengajarkan terkait dengan olahraga, bagaimana olahraga yang teratur ya, sebagai bukti tindakan pola gaya hidup germas gitu ya, gerakan masyarakat hidup sehat. Kemudian rekreasi dan juga pendidikan seks. Nah, ini sasarannya untuk siapa? Untuk remaja ya, dimana mereka masih tahap awal, harapannya nanti tidak terjadi pernikahan dini yang semuanya nanti bisa menyebabkan terjadi masalah kesehatan juga gitu ya. Jadi ini menyiapkan lebih arahnya seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah upaya preventif. Prevent itu adalah mencegah supaya tidak terjadi penyakit, atau misalkan sudah terjadi penyakit tidak menjadi komplikasi seperti itu ya. Bentuk pelayanannya bisa pemeriksaan kesehatan berkala. Ini bisa pada skupnya adalah posyandu, bisa posyandu lansia ataupun posyandu balita gitu ya. Bahkan sekarang sudah dikembangkan ke remaja, kemudian pada usia produktif ya, ibu hamil dan seterusnya gitu. Atau melalui home visit gitu ya. Kemudian adalah pemberian vitamin A, yang ini tujuannya adalah mencegah terjadinya permasalahan mata pada anak itu, dan juga iodium. Ini sebagai salah satu upaya supaya tidak terjadi penyakit struma ataupun gondok gitu ya. Kemudian pemeriksaan dan pemeliharaan kehamilan, kemudian pada ibu nifas dan juga ibu menyusui, ini dalam rangka mencegah terjadinya masalah kesehatan pada ibu-ibu yang berisiko tinggi ini gitu ya. Oke. Selanjutnya adalah upaya kuratif ya. Tadi selain upaya promotif dan preventif, tidak mengabaikan upaya kuratif. Kuratif itu adalah merupakan upaya mengobati anggota keluarga yang sakit atau mengalami masalah kesehatan. Nah, bentuk kegiatannya seperti apa? Nah, ini bisa melalui perawatan kesehatan di rumah atau dikenal dengan home care. Kenapa kok ada home care? Ini karena kita paham bagi sebagian masyarakat itu pasti enggan manakala dibawa ke rumah sakit. Ibaratnya dia mendengar kata rumah sakit saja, aduh gitu ya, sudah berpikir rumah sakit itu sudah menjadikan sesuatu yang horor mungkin pada beberapa orang, sehingga mereka lebih nyaman kalau sakit itu dirawatnya di rumah gitu ya, dekat dengan keluarga, tidak terpisah dengan orang-orang terdekat gitu, ibaratnya lebih nyaman itulah. Nah, ini kemudian boleh dilakukan perawatan home care yang di mana pasien-pasien yang memenuhi persyaratan ya untuk dilakukan home care. Kemudian perawatan tindak lanjut dari puskesmas ataupun rumah sakit. Jadi intinya begini, manakala seseorang itu sudah dirawat di rumah sakit, sudah melewati fase kritis yang dia membutuhkan tindakan maintenance, yang kemudian dia keluar rumah sakit itu tidak selesai begitu saja, tetapi membutuhkan perawatan lanjutan. Nah, itu bisa dilakukan oleh perawat perkesmas. Ini bentuk upayanya nanti adalah upaya kuratif. Kemudian perawatan ibu hamil dengan kondisi patologis, di mana ini kondisi yang tidak fisiologis jelasnya ya, ini juga membutuhkan pemantauan supaya kemudian ini tidak menjadi permasalahan yang akhirnya bisa mengganggu kondisi ibu itu sendiri sampai dengan berdampak pada janinnya. Kemudian perawatan payudara ini juga penting dilakukan pada ibu hamil selama proses kehamilan. Itu perawatan payudara juga perlu diperhatikan selain dari perawatan pada janinnya. Kenapa? Ini sebagai salah satu proses nanti untuk menyiapkan ibu itu kemudian siap untuk menyusui ya. Kemudian perawatan tali pusat pada bayi baru lahir, ini nanti dalam upaya untuk mencegah terjadinya infeksi ya pada neonatus gitu ya. Oke. Berikutnya adalah upaya rehabilitatif. Ini upaya yang keempat, merupakan upaya pemulihan terhadap pasien yang sudah menjalani perawatan dan ini dilakukan di rumah. Nah, ini bisa dilakukan pada
kelompok-kelompok risiko tinggi seperti ini. Contohnya ya, pasien yang kusta, menderita kusta itu terjadi permasalahan pada saraf-saraf tepinya, dia akan berpotensi terjadi permasalahan pada ekstremitas ya, ekstremitas bawah ataupun atas, di daerah perifer, di daerah tepi. Nah, ini bisa berisiko untuk terjadi kecacatan. Nah, supaya tidak terjadi kecacatan tadi atau mencegah terjadinya kecacatan lebih lanjut, misalkan sudah mulai ada, nah itu harus dilakukan tindakan latihan fisik gitu ya. Kemudian pasien yang post operasi karena masalah fraktur gitu ya. Nah, karena dia takut, karena dia merasakan nyeri, mungkin dia enggan untuk bergerak. Nah, itu akan berdampak sebenarnya terhadap proses pemulihannya. Nah, ini perlu dilakukan tindakan latihan fisik, perlu diajarkan oleh perawat Puskesmas. Kemudian kenapa perlu dilakukan tindakan itu ya? Karena pasien yang operasi karena patah tulang biasanya sekarang tidak lama dirawat di rumah sakit, begitu kondisinya sudah stabil dia boleh pulang. Nah, perawatan lanjutannya adalah di rumah. Nah, ini yang perlu dipantau. Kemudian berikutnya adalah fisioterapi pada penderita stroke. Yang kita tahu bahwa penderita stroke itu memang terjadi kelemahan atau kelumpuhan pada anggota geraknya, manakala kemudian dia sudah melewati fase kritisnya, fase akutnya. Nah, ini memang harus dimulai untuk tindakan fisioterapi, dan ini tidak bisa dilakukan hanya sekali. Ini harus berkala, harus terus menerus. Makanya ini perlu membutuhkan sentuhan perawat untuk melakukan tindakan fisioterapi juga. Berikutnya adalah kelompok risiko tinggi penderita TBC ya, penyakit pada paru-paru. Ini perlu diajarkan tentang batu efektif supaya kemudian dia bisa mengeluarkan tempat mangkalnya dari sumber infeksinya gitu ya, supaya tidak kemudian terus berlindung di dalam paru-paru. Nah, ini perlu diajarkan tindakan ini. Oke, sasaran dari Puskesmas itu pada siapa saja? Tadi yang masuk kelompok risiko tinggi, ini adalah lebih spesifiknya ya. Bisa dilakukan juga pada keluarga yang belum terjangkau pelayanan kesehatan gitu ya. Contohnya pada siapa? Ibu hamil yang teridentifikasi belum melakukan ANC. Nah, belum melakukan pemeriksaan selama kehamilan. Nah, ini perlu untuk dilakukan pemantauan pelayanan gitu ya. Ibu nifas yang ditolong oleh dukun ya, ini juga perlu membutuhkan pemantauan. Karena apa? Mengantisipasi supaya tidak terjadi infeksi pada ibu yang bersalin. Nah, ini nanti bisa dampaknya terjadi kematian pada ibu hamil atau ibu melahirkan. Kemudian penyakit kronis atau endemis yang bisa diintervensi dengan adanya program gitu ya. Misalkan ada kasus di masyarakat itu adalah cikungunya contohnya gitu ya, itu endemis di situ, atau malaria itu bisa. Kemudian keluarga dengan risiko tinggi siapa saja? Ini yang risiko tinggi itu ibu hamil yang ditemui dengan adanya anemia gizi atau KEK, ada perdarahan atau hipertensi ya, yang ini berdampak menjadinya terjadi preeklamsi bahkan eklamsia. Bisa juga sasarannya keluarga risiko tinggi dengan balita PGM atau stunting ya, yang sekarang kasusnya banyak yang sudah ini ya, mulai ditemukan gitu, yang awalnya masih fenomena gunung es seperti itu. Kemudian bisa sasarannya adalah keluarga dengan BBLR atau berat badan lahir rendah, jadi ini yang prematur, yang berat badannya kecil, ini juga termasuk risiko keluarga dengan risiko tinggi. Kemudian keluarga dengan lansia atau keluarga dengan kasus anggota keluarga dengan kasus kejiwaan yang ada kasus percobaan bunuh diri, ini juga masuk sasarannya. Kemudian berikutnya adalah keluarga dengan perawatan lanjut, artinya ini memang butuh perawatan jangka panjang gitu ya, bisa pada ibu hamil yang mengalami drop out dari pengobatan, bayi atau balita yang mengalami keterlambatan pertumbuhan dan perkembangan, ini tidak bisa hanya sekali dua kali, ini butuh jangka panjang juga. Kemudian penyakit kronis, jelas kalau sudah kronis berarti ya lama gitu ya, butuh perawatan lanjutan. Kemudian kasus pasca perawatan, contohnya pada katarak ya, katarak selesai operasi tidak selesai masalahnya, ada perawatan pasca operasi. Kemudian persalinan dengan tindakan, ini juga membutuhkan perawatan lanjutan. Gangguan psikotik, gangguan kejiwaan, ini bahkan membutuhkan perawatan seumur hidup. Oke ya. Kemudian sasaran berikutnya siapa? Pembinaan pada kelompok khusus. Kelompok khusus ini bisa yang terikat di institusi ataupun yang tidak terikat di institusi. Nah, institusi yang mengikat siapa? Bisa panti, rutan, atau pondok pesantren, lokalisasi. Ini bisa di Puskesmas. Kemudian yang tidak terikat ini adalah kelompok-kelompok balita, kemudian pekerja informal, kemudian kelompok remaja, kelompok penyakit
kronis. Oke. Sasaran berikutnya adalah masyarakat di daerah endemis yang ditemukan ada endemi malaria, endemi filariasis, endemi DHF ataupun diare. Ini bisa menjadi sasaran dari Perkasmas. Kemudian masyarakat lingkungan risiko seperti apa? Lingkungan yang kumuh atau lingkungan di sekitaran TPA dan TPS yang ini bisa berpotensi mengalami gangguan masalah kesehatan. Ini bisa menjadi sasarannya. Kemudian masyarakat di daerah yang menonjol, contohnya adalah masyarakat yang ditemukan angka kematian bayi atau kematian ibunya tinggi, kemudian cakupan dari ANC-nya atau imunisasinya masih rendah. Wilayah dengan seperti ini membutuhkan ini ya, pemantauan bahkan perawatan untuk dilakukan program-program masalah kesehatan ya, supaya apa, masalahnya segera teratasi, intinya seperti itu. Nah ini kalau yang di Ponorogo beberapa periode yang lalu itu kalian pasti mendengar adanya kasus kampung idiot gitu ya, begitu itu kemudian viral, banyak kemudian yang memotret, banyak kemudian yang akhirnya turun memberikan bantuan dari segala sektor, mulai dari sektor kesehatan, sektor ekonomi, sektor sosial dan seterusnya. Nah akhirnya lambat laun permasalahan di wilayah tersebut kemudian bisa mulai dikendalikan, harapannya nanti bisa sampai dengan zero, harapannya seperti itu. Kemudian masyarakat dengan hambatan adaptasi sosial, misalnya ini adalah masyarakat di daerah transmigrasi yang terjadi perubahan dari wilayah tempat tinggal sebelumnya kemudian ke lingkungan yang baru, dan wilayah pengungsian. Kenapa? Kita sadar bahwa di Indonesia ini adalah wilayah yang rawan dari bencana. Manakala warga yang terdampak itu kemudian berada di wilayah pengungsian, dia butuh adaptasi yang luar biasa ya, terutama adaptasi masalah kesehatan, kemudian masalah psikis. Nah ini butuh pendekatan dari Perkasmas untuk mereka bisa kemudian beradaptasi dan bisa survive dengan kondisi yang ada. Oke, itu mungkin yang bisa kami sampaikan terkait dengan perawatan kesehatan masyarakat atau Perkasmas. Semoga sedikit informasi yang kami bagikan tadi bisa menjadi pencerahan untuk mahasiswa hebat sekalian. Oke, sekian yang bisa kita sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.